Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang kami hormati, ibu ahli bait keluarga, pertama-tama tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah telah memberikan keringanan langkah sehingga kita dapat hadir di rumah ibu ahli bait keluarga dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita. Kedua kali selalu beriring salam, tak bosan-bosannya kita mengirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jemaah uswatun hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami sedikit menjelaskan yaitu tentang pengertian akidah tujuan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap muslim haruslah berpegang teguh kepada akidah. Sebab akidah merupakan fondasi dan dasar dalam agama dan dasar dari segala amal yang akan kita lakukan. Pemahaman dan komitmen yang benar terhadap akidah Islam akan menjadi penuntun setiap muslim dalam berperilaku. Jadi akidah itu ibu-ibu fondasi keimanan kita. Kalau tidak ada fondasi ibarat rumah tentu tidak akan kuat. Jadi akidah itu penting kita tanamkan di dalam diri kita seorang muslim. Pengertian akidah yang berakar dari kata aqodah dan yaqdu dan juga aqodatan yang berarti tali pengikat. Jadi akidah itu tali pengikat sesuatu dengan yang lain sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Umpamanya ibu-ibu, kalau kita sudah ada akidah, tak mungkin kita melakukan tak mungkin tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah itu sama dengan iman. Iman itu kalau tidak ada di diri kita, maka tidak akan percayalah kita kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim ini. Jadi oleh karena itu hukum yang kuat adalah hukum yang lahir dari akidah yang kuat. Jadi hukum yang kuat itu hukum yang lahir dari akidah yang kuat. Tidak ada akidah tanpa syariat dan tidak mungkin syariat itu lahir jika tidak ada akidah. Jadi akidah itu ibaratnya tadi fondasi rumah. Kalau tidak ada fondasi maka rumah kita itu tidak akan kuat. Jadi akidah itu penting ditanamkan di diri kita sebagai seorang muslim. Semua yang terkait dengan rukun iman tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 285 yang kita baca. Kalau kita baca tahtim itu ada ibu-ibu, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa la yufarriquna baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Artinya Rasul beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Rasul itu Al-Quran diturunkan kepadanya, dia juga beriman. Apalagi kita apa-apa. Jadi Rasul pun beriman kepada Al-Quran karena Al-Quran itu kepadanya diturunkan. Dan juga dari Tuhannya dia mendapatkan wahyu. Masih juga dia beriman. Apalagi kita umat manusia. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah,
malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa apa tadi? Wa qalu sami'na, apa tadi? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami ya Tuhan, kami tempat kami, dan kepada Engkaulah kami tempat kembali. Jadi kita ini datangnya dari Allah, kembalinya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menjawab pertanyaan malaikat Jibril mengenai iman dengan mengatakan bahwa engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan juga hari kiamat, dan juga engkau beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Jadi rukun iman itu ada berapa ibu-ibu? Ada 6. Jadi akidah itu sama dia alurnya dengan iman. Jadi rukun iman itu bertalilah dia, diikatnya kita. Terikatlah akidah itu kepada keimanan kita. Jadi ada dalil-dalil dalam akidah tersebut. Yang pertama yaitu namanya dalil akli. Dalil yang didasarkan pada penalaran akal sehat. Jadi orang yang gila itu ibu-ibu tidak bisa kita bebani dengan akidah tersebut, karena dia sudah gila, kiranya tidak waras. Jadi orang yang berakidah itu orang yang sehat. Mungkin seperti kita ini sehat, tentu kita mempunyai akidah. Akidah itu tadi sama dengan keyakinan, kepercayaan. Kalau kita yakin Allah ada, makanya kita melaksanakan perintah Allah. Kalau kita yakin Al-Quran itu kita, maka kita melaksanakanlah membaca Al-Quran, meyakininya, itu ada pahala kalau kita membacanya. Itu yang disebut dengan akidah. Jadi yang kedua ada dalil nakli namanya. Dalil nakli ini dalil yang didasari pada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun akal manusia dapat menghasilkan kemajuan, walaupun orang itu pintar, ilmu teknologinya tinggi, tetapi dia tidak akan sanggup menghitung zat-zat Allah tersebut. Begitulah ibaratnya gaibnya yang itu kita percaya. Karena di dalam rukun iman ada kita percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu tak nampak itu. Kalau kita meyakini tak nampak itu, ya maka kita laksanakan juga lah apa yang kita harus laksanakan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah kehidupan sehari-hari penting kita melaksanakan seperti perintah Allah, yaitu menjalankan sholat di waktu dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dalam kehidupan ini tetaplah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang ketiga, kita dalam kehidupan ini haruslah hendaknya menjauhi diri dari perbuatan yang syirik. Syirik itu contohnya berdukun, ibu-ibu. Anak sakit minta obat ke dukun, karena di dalam perintah Allah itu tidak boleh kita bersyirik. Kalau syirik itu adalah berdosa, jadi tidak boleh kita bersyirik. Kalau kita sudah menjauhnya, berarti kita sudah punya akidah. Yang keempat, kita meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah. Jadi orang yang sholat berjamaah itu termasuklah orang yang akidahnya mungkin imannya kuat, imannya tinggi. Kalau orang yang iman dia tidak kurang percaya, kurang yakin dengan amalan-amalan yang harus dijalankan seperti sholat berjamaah. Kalau laki itu wajib sholat ke masjid, perempuan boleh di rumah. Tapi kalau dia kuat berimannya, dia akan melaksanakan sholat ke masjid, karena yang dicari itu pahala berjamaah. Nah, jadi kalau kita ada yang ke masjid, Bu, jangan pula kita orang itu harus di rumah aja, nggak harus ke masjid. Boleh kita begitu, Ibu, karena iman itu masing-masing. Kalau kita imannya kuat, ya kita boleh melaksanakan
apa perintah Allah yang memberikan pahala yang lebih besar. Yang kelima, dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita berserah diri dan ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini ibu-ibu, kalau kita tidak ikhlas di wirid ini mungkin kita hanya kesal aja, tetapi tadi kita ikhlas membaca Al-Qur'an, bertahlil bersama-sama. Karena kita yakin itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ibu-ibu akidah yang kita bahas pada sore hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini semuanya tetap meningkatkan akidah ataupun keimanannya. Semoga apapun kegiatan keagamaan di dalam kehidupan kita bisa kita ikuti dengan ikhlas dan menjadikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja ibu-ibu penjelasan singkat dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kehilapan, kami mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam